Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 antara Arab Saudi versus Indonesia yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Indonesia berada di peringkat nomor 3 di grup C di bawah Jepang dan Bahrain yang meraih kemenangan di pertandingan pertama mereka. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari pertandingan yang dimainkan dini hari tadi, pertama-tama saya ingin curhat kepada teman-teman karena saya merasa bangga dan juga sangat senang dengan keberhasilan timnas kita yang mampu mendapatkan 1 poin dari kandang Arab Saudi. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Arab Saudi adalah salah satu tim yang kuat di kawasan Asia dan juga salah satu wakil dari Asia yang langganan bermain di Piala Dunia. Bahkan di edisi Piala Dunia terakhir pada tahun 2022, tim ini bisa mengalahkan Argentina yang kemudian menjadi juara dunia dengan skor 2-1 di fase grup. Artinya, dengan keberhasilan mendapatkan 1 poin, tentu 1 poin ini terasa seperti 3 poin bagi para pemain timnas kita. Namun, selain itu juga kita perlu pahami bahwa pertandingan dini hari tadi adalah pertandingan pertama bagi timnas kita. Artinya, ini baru sebuah permulaan. This is just the beginning. Masih ada tersisa banyak sekali pertandingan dari fase grup C. Ya, grup yang dilabeli grup neraka. Bukan grup neraka sih, tapi grup neraka banget. Kita harus sadar bahwa ini baru permulaan bagi timnas kita dan kita harus merendah. Ya, janganlah kita membuat judul-judul atau juga narasi-narasi yang bombastis di sosial media seolah-olah timnas kita tuh sudah pasti bisa lolos ke Piala Dunia dengan mendapatkan 1 poin lawan Arab Saudi. Mana mungkin? This is just the first match. Tapi kita perlu memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemain dan juga jajaran pelatih dari timnas Indonesia karena mereka bermain luar biasa di atas lapangan sampai membuat para pemain Arab Saudi frustasi. Bahkan pelatih mereka Roberto Mancini kebingungan di pinggir lapangan. Tapi kita perlu merendah. Untuk apa? Untuk meroket. Ya kan, seperti yang selalu saya katakan, biarkanlah para pemain bermain dengan tenang. Let them enjoy the game. Biarkan mereka menikmati jalannya pertandingan. Dan hasilnya, mereka bermain rapi. Terlepas, ada juga lah masih beberapa kesalahan. Apalagi Martin Paes yang melakukan kesalahan kan, sehingga Arab Saudi mendapatkan penalti. Tapi, dia bisa menebus kesalahannya dengan melakukan penyelamatan dari penalti tersebut. Dan yang uniknya teman-teman, pada saat saya melakukan riset, ternyata Martin Paes ini di karir profesionalnya telah 33 kali menghadapi tendangan penalti dan dari 33 kali tersebut dia mampu melakukan 10 kali penyelamatan. Luar biasa penjaga gawang ini. Dan seperti yang saya katakan, inilah penjaga gawang yang kita perlukan. Dia kan punya visi, bisa membaca shooting dari pemain tim lawan dan selain juga dia melakukan penyelamatan dari penalti, dia juga melakukan banyak saves yang krusial. Bahkan bisa dikatakan Martin Paes lah adalah man of the match bagi timnas Indonesia. Nah, artinya saya menjelaskan ini semua bahwa kita jangan juga lebay. Kita perlu merasa bangga. Kita perlu merasa senang. Kita harus support 110% timnas Indonesia. Tapi kita juga jangan merendahkan tim lawan. Karena nanti kita akan kembali berhadapan dengan Arab Saudi di kandang kita sendiri. Iya kan? Masih ada banyak pertandingan yang tersisa. Maka itu saya bingung juga dengan begitu banyak narasi dan juga judul-judul yang saya baca nih sejak tadi pagi di sosial media yang merendahkan juga para pemain Arab Saudi. Buat apa? Ya, sepak bola tidak mengajarkan hal seperti itu. Sepak bola mengajarkan respect dan fair play. Dan kita sebagai pemain ke-12 juga harus melakukan hal yang serupa. Kan berkali-kali saya jelaskan di konten dari channel YouTube Triple B, jangan membangun euforia yang berlebihan. Ya, nanti itu juga yang bisa memberikan tekanan kepada para pemain kita. Nah, nanti ini saya harapkan untuk pertandingan lawan Australia janganlah ada gimmick-gimmick yang aneh. Ya, biarkan para pemain fokus dalam permainan mereka. Untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi timnas Indonesia kita. Ya, kalau bisa menang dong nanti lawan Australia, tapi jangan memberikan mereka beban. Dan ternyata teman-teman, saya sendiri kaget loh bahwa segala sesuatu analisa yang saya berikan di channel ini tentang pertandingan ini ternyata benar semua. Saya juga ada berdiskusi dengan Glenn Joshua ya. Dia host dari Liputan 6 Sport Podcast ya. Kan ada tuh ya. Saya ada tampil di podcast tersebut ya. Teman-teman bisa cari nanti di YouTube. Di podcast tersebut juga saya jelaskan bahwa kalau timnas kita ingin mendapatkan 1 poin, ya minimal 1 poin, ya kalau bisa menangkan bonus minimal 1 poin, ya pressingnya itu harus sampai tengah. Jangan nunggu di belakang, jangan low block. Jangan low block, jangan bermain menumpuk pemain di lini pertahanan atau dekat
kotak penalti. Jangan, karena itu akan memberikan keleluasan bagi para pemain Arab Saudi. Dan ternyata di pertandingan dini hari tadi, mulai dari menit 0, para pemain kita ngegas menekan para pemain Arab Saudi sampai ke ruang pertahanan mereka. Gila gak? Kaget itu Roberto Mancini. Jadi Shin Tae-yong ini memang sangat pintar. Pertama dia mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 yang pada saat bertahan menjadi 5-4-1, ya. Karena lebih banyak pemain yang bertahan, 2 wingback kita akan ikut bertahan. Dan yang kedua, dia meminta para pemain dari menit 0, tekan tuh para pemain Arab Saudi, buat mereka panik, kocar-kacir mereka di atas lapangan. Yaitu faktanya, bingung mereka mau lakukan apa. Mereka mau ngepres, para pemain kita bisa counter press. Mereka mau adu speed, para pemain kita jauh lebih cepat pergerakannya. Mereka mau bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, para pemain kita berkali-kali membangun kombinasi serangan artinya switching play dengan kombinasi umpan pendek, bisa membuka pertahanan dari Arab Saudi. Nah, selalu yang saya katakan, kita punya pelatih kelas dunia Shin Tae-yong yang sudah punya pengalaman luar biasa. Ini kalau pelatihnya bukan Shin Tae-yong, saya gak yakin akan bisa mendapatkan 1 poin. Di kalangan Arab Saudi loh. Kan rekor kita lawan Arab Saudi kan tidak begitu baik. Tapi Shin Tae-yong tahu apa yang perlu dia lakukan. Dia menurunkan pemain-pemain yang punya speed di depan. Ragnar Oratmangun, Wak Haji, gila mainnya. Gila. Luar biasa. Gak ada lelahnya tuh dia. Rafael Strike, luar biasa. Luar biasa. Ragnar dan Rafael Strike ini 2 pemain yang paling sering dilanggar. Tom Hae, gak ada obatnya walaupun dia tampaknya gak fit itu ya. Di babak kedua tuh, sudah mulai lamban, maka itu kan kemudian diganti. Kelvin Verdong, wah ini si pemain udah gila mainnya. Gila benar-benar powernya ya, naik turun. Sandy Walsh bermain di pertahanan tapi sering overlap. Jadi memang kita lihat permainan kolektif dari para pemain kita luar biasa. Witan Sulaiman, salah satu pemain yang bermain di Liga Domestik, bagus bisa nyetel. Dia yang memberikan assist kepada Ragnar. Gak ada pemain yang bermain egois. Rizky Ridho, J. Itzes, ya kan di lini pertahanan dingin banget. Ini 2 pemain cool sekali under pressure. Dan kita lihat juga ada Nathan Choaon, ya kan Spartan banget dia. Nah inilah yang kita inginkan, kolektivitas, jangan banyak gaya di atas lapangan. Jadi ya memang sekarang kita lihat bahwa timnas kita ini sudah bermain dengan cara yang berbeda. Apa sih cara yang berbeda itu? Ya main pakai otak. Jadi bukan modal otot ataupun modal kecepatan. Jadi mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan. Dan juga saya akan memberikan prediksi tuh bahwa kemungkinan timnas kita akan bisa mendapatkan 1 poin. Dan saya mengatakan jangan over ekspektasi. Kenapa? Jangan membangun euforia yang berlebihan di luar lapangan yang bisa memberikan tekanan kepada para pemain kita nanti di atas lapangan. Kan kalau begini kan enak kita. Ya kan, kita merendah, kita berdoa, kita mendukung agar para pemain kita bisa memberikan yang terbaik dan mereka buktikan di atas lapangan. Kenapa saya gebrak meja? Karena saya senang sekali. Ya kan, Shin Tae-yong membungkam mereka yang mengkritiknya. Ya kan, selama ini kan banyak banget yang mengkritik Shin Tae-yong. Apalagi kritikan yang bisa diberikan kepada dia? Ada. Orangnya terlalu baik. Jujur, ada pemain yang gak perform, dia tetap akan memberikan kesempatan sampai nanti dia melihat bahwa pemain ini memang udah sulit nih untuk berkontribusi. Jadi ini bukan pelatih yang egois, bukan pelatih yang istilahnya keras kepala, enggak. Tapi dia disiplin, dia punya prinsip. Ya jika ada pemain yang melanggar prinsipnya, ya gak mungkin lagi dia panggil. Ya itu wajar, seorang pelatih harus punya prinsip. Maka itu kan pernah saya katakan, lebih baik percaya Shin Tae-yong daripada Erik ten Hag. Percayalah ST, jangan ETH. Ya karena ETH keras kepala tapi gak ada konsep. Shin Tae-yong disiplin, ya dia tahu konsepnya apa, nekan pressing, bangun transisi, nekan pressing, bangun transisi. Kita lihat konsepnya sudah jelas. Para pemain diminta untuk memanfaatkan yang namanya lebar lapangan. Ayo, main dengan memanfaatkan lebar lapangan. Para pemain Saudi bingung untuk menutup ruang-ruang yang terbuka yang di sektor flank. Mereka kaget. Mungkin mereka mengira para pemain Indonesia akan lebih banyak membangun serangan dari tengah karena adanya Tom Hae dan juga Ivar Jenner, tapi enggak. Main dari sayap, tapi pemain dari second line support. Buat apa? Agar kombinasi umpannya itu bisa jalan. Bahkan pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong semuanya pemain-pemain yang punya kecepatan di babak pertama, kan jadi cepat. Nah memang dari jalannya pertandingan terlihat para pemain Indonesia langsung ngegas, coba di counter oleh para pemain Arab Saudi, tapi para pemain Arab Saudi yang saya perhatikan lebih banyak bermain mengandalkan skill individu. Lebih banyak bermain mengandalkan umpan-umpan long ball. Para pemain kita build up dari belakang, perlahan-lahan, masuk ke sepertiga lapangan bagian penyerangan, mulai naik tuh speednya. Nah itulah yang membingungkan para pemain dari Arab Saudi. Dan look at the goal. Look at the goal.
Ini bukan gol yang kaleng-kalengan. Rafael Strijk bisa mengambil bola, kombinasi umpan dengan Witan Sulaiman. Witan berlari lagi, bergerak ke ruang yang terbuka. Witan akhirnya memberikan umpan kepada Ragnar. Ragnar menciptakan kepanikan di kotak penalti pertahanan Arab Saudi. Akhirnya dia bisa melakukan finishing meskipun terkena Sandy Walsh. Sandy Walsh kenapa maju? Untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain Arab Saudi. Jadi para pemain kita tuh mobile pergerakannya. Nggak ada yang istilahnya tuh dikurung. Nggak. Inilah konsep dari Sintayong. Bergerak pada saat Anda melihat ada ruang yang terbuka. Ya. Banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Untuk apa? Untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya baru tidur 3-4 jam. Karena setelah nonton saya harus bangun pagi karena ada teknisi AC datang ya. Kan harus pasang AC baru untuk studio saya. Itu lagi dibuat studio saya. Nah, sekarang ini saya mau buat konten ini pada saat para tukang ini lagi break, lagi makan siang. Kalau nggak nanti tek-tok. Nanti ada bunyi apa tuh? Gerinda ya? Apa tadi? Ini istri saya di belakang kamera tadi mau ngomong Gerinda. Dia sampai ketawa, dia baca komen ada yang tulis tuh bunyi Gerinda. Saya pun nggak tahu Gerinda apa. Apa sih Gerinda? Mungkin gergaji ya? Gergaji ya, nggak tahu juga. Nah kebetulan istri saya nonton juga dini hari tadi, tapi dia nonton sampai gol tercipta, terus dia harus tidur karena mau mengantarkan Jas ke sekolah. Oke, anyway, saya lanjutkan dulu analisa nanti aja. Ya, nanti pesannya nanti ke teman-teman. Tunggu pada saat mau closing. But coming back into this match, nah inilah para pemain kita tuh disiplin banget. Mereka tidak keluar dari konsep permainan Sintayong. Mereka berani mengambil keputusan pada momen yang tepat. Jadi pada momen yang tepat mereka mengambil keputusan untuk passing atau shooting. Jadi gak ada keraguan di antara para pemain kita. Dan setelah unggul, nah para pemain Arab Saudi coba untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain kita dengan mengandalkan kecepatan mereka. Tapi para pemain kita itu gak ada yang keganggu ya. Memang kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan saya pikir ini juga tidak ada salah ya dari para pemain kita ya. Dan juga pada saat pemain Arab Saudi itu shooting, terkena bahu ya dari Kelvin, kemudian bola berubah arah. Kalau enggak, Martin Paes itu sudah benar menebak arah bola. Dan babak kedua memang para pemain Arab Saudi kan main dengan tempo tinggi. Kenapa para pemain kita ditekan terus? Karena strateginya berubah. Tampak Sintayong meminta para pemain kita untuk lebih banyak menunggu di tengah, kemudian main counter. Tunggu tengah, main counter. Turun lagi sedikit ke belakang, main counter. Kenapa? Untuk menjaga stamina. Karena cuaca cukup panas bos, ya kan gak gampang bagi para pemain kita bermain terus-menerus dengan tempo tinggi, tapi menguras tenaga para pemain Saudi karena mereka harus bermain dengan tempo tinggi di babak kedua. Dan memang kita lihat tidak banyak peluang dari timnas kita, dari para pemain kita di babak kedua karena sudah fokus dalam urusan bertahan, tapi tidak mudah bagi para pemain Arab Saudi untuk menciptakan peluang on target. Meskipun di 20 menit terakhir terlihatlah mereka lebih mendominasi dan Martin Paes melakukan banyak sekali save yang krusial. Nah itu penalti gila loh, dia save itu dari, kalau nggak salah nama pemainnya Salem Al-Dosari. Nah, Al-Dosari ini adalah pemain juga yang mencetak salah satu gol ke gawang Argentina. Tapi dia bisa melakukan save yang bagus kan? Luar biasa. Dan kita lihat di masa injury time, ada juga build up dari lini pertahanan yang dilakukan oleh para pemain kita yang hampir saja menciptakan peluang yang berbahaya. Artinya apa? Konsep dari Sintayong itu dijalankan oleh para pemain kita sampai wasit membunyikan peluit panjang. Dan juga saya pikir salah satu plus point dari pertandingan dini hari tadi adalah wasit sangat fair. Wasitnya betul-betul sangat fair dan memang Martin Paes itu melakukan pelanggaran lah ya. Dan saya harapkan tidak terulang lagi nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi ya memang dia adalah penjaga yang akan berani mengambil resiko seperti itu. Ya, tapi kan dia bisa menebus juga kesalahannya dengan melakukan save. Gila, tenang banget pemain ini. Jadi saya melihat wasit juga yang bertugas di pertandingan dini hari tadi yang juga beberapa pertandingan di Liga 1 juga dia diberikan tugas ya untuk memimpin pertandingan ya. Kalau nggak salah Persib Arema juga dia ya. Nah ini wasit yang bagus. Kalau nggak salah namanya Adam Muhammad ya. Bagus sekali dia. Dia tegas di mana dia perlu memberikan kartu kuning, dia memberikan kartu kuning. Tapi pada intinya timnas kita bermain dengan level ketenangan yang diperlukan. Para pemain menjalankan konsep dari Sintayong dan saya melihat bahwa para pemain semua yang diturunkan oleh Sintayong itu bermain dengan satu visi. Apa visi itu? Yaitu progressive passing. Mereka jarang memainkan bola lama di area pertahanan sendiri. Kenapa? Karena para pemain Arab Saudi juga melakukan pressing. Jadi jika ada para pemain dari tim lawan melakukan pressing, bola itu harus cepat dialirkan keluar dari ruang pertahanan sendiri. Kita terus berdoa dan kita terus mendukung kemajuan dari timnas Indonesia. Dan nanti ingat ada pertandingan kedua lawan Australia yang kita harapkan timnas kita bisa meraih kemenangan. Sedikit saja pesan dari istri saya yang juga merupakan kreator dari channel YouTube Triple B. Apa pesan yang ingin kamu berikan? Singkat, padat, dan jelas. Here we go. Cuman terima kasih aja. Okay. Terus ada kemarin malam kan waktu matchnya kan lagi lihat terus udah 1 gol. Oke. Tidur. Iya. Terus saya apa-apa. tidur, terus pagi bangun saya kira udah menang. Tapi seri. Ya. Bagus kan seri ya? Prediksi benar. Iya, prediksi kan? benar. Tidak selalu benar, tapi sering benar. Nah, benar. Jadi
kadang-kadang teman-teman bilang ada suara ada tukang ya. Iya, tukang lagi kerja. Jadi nanti sebentar lagi udah rapi. Udah jadi. Nanti bagus juga ya kan. Nanti di sini kan, masuk frame kan? Iya benar. Oke. Nanti saya datang karena giveaway-nya udah datang kan. Udah. Giveaway udah. Gitu. Ya. Jadi nanti kasih hadiah teman-teman gitu. Oke, terus apa lagi? Terus terima kasih aja gitu. Oke, terus apa gak ada? Go Indonesia gitu dong. Semangat. Enggak, ada yang bilang masak ya nanti masak dong. Masak nanti, kamu yang masak lah. Juga, gitu. Iya kan? Semuanya yang potong-potong step by step. Yang potong-potong sayurannya saya aja. Yang buru-buru jangan buru-buru Oke, gitu. siap. Step by step semua kita urus ya. Oke, terus yang mau closing pakai slogan, yang mau closing coba. No Ayo. hate, Oke. no politics. Oke. Only football. Oke. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.